the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Hisnatul Husna dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir metodologi pembelajaran PAI dosen pengampu Ahmad Rizalul Umami MSI. Selamat belajar. Macam-macam metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama, metode ceramah. Metode mengajar dengan cara menyampaikan informasi serta pengetahuan melewati lisan kepada sejumlah siswa yang umumnya mengikuti pendidik secara pasif. Kelebihan dari metode ceramah, yang pertama, guru mudah menguasai situasi dan kondisi kelas. Guru mudah menerangkan bahan-bahan pelajaran berkuantitas banyak, dapat diikuti oleh anak didik dalam jumlah yang besar, tergolong mudah dalam pelaksanaan. Untuk kekurangannya, yang pertama, menjadikan peserta didik menjadi pasif, mengandung unsur paksaan kepada peserta didik, dan yang terakhir mengandung daya kritis kepada peserta didik. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara mengajar yang sangat erat kaitannya dengan pecahan suatu masalah. Metode ini umum dikenal dengan diskusi kelompok dan resitasi bersama atau socialized processing. Kelebihan dari metode diskusi, yang pertama, anak didik tersadar bahwa masalah mampu dipecahkan dengan banyak cara. Yang terusnya membuat peserta didik sadar bahwa dengan saling berdiskusi dan mengemukakan pendapat secara konstruktif maupun mendapatkan keputusan yang baik. Dan selanjutnya, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat atau ide orang lain walaupun berbeda. Untuk kelemahan metode diskusi, yang pertama, tidak cocok untuk digunakan dalam skala besar. Informasi yang didapat peserta didik terbatas, hanya dapat dikuasai oleh anak didik yang suka berbicara, memerlukan pendekatan yang lebih formal. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan sebuah barang, peristiwa, aturan, dan urutan melakukan suatu aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penggunaan sebuah media pengajaran yang relevan dengan materi atau pokok pembahasan yang sedang disajikan. Kelebihan metode demonstrasi, yang pertama, anak didik terbantu dalam memahami secara jelas suatu proses atau kerja sebuah benda, mudah dalam bermacam-macam jenis penjelasan, dan kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah bisa diperbaiki melalui pengamatan dan contoh nyata dengan menghadirkan objek sebenarnya. Untuk kelemahannya, yaitu anak didik kadang sulit untuk melihat sangat jelas benda yang diperagakan. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan, dan materi akan sulit untuk dipahami apabila pendidik kurang menguasai apa yang diperagakan. Yang selanjutnya ada metode resitasi. Metode ini adalah metode mengajar di mana peserta didik diharuskan membuat suatu resum dengan menggunakan kalimat sendiri. Untuk kelebihannya, yaitu pengetahuan diperoleh anak didik dapat diingat lebih lama karena diperoleh dari hasil belajar mandiri sendiri. Anak didik memiliki kesempatan untuk menumbuh perkembangan dan menumbuhkan keberanian dalam mengambil inisiatif mandiri dan bertanggung jawab. Untuk kelemahannya, yaitu anak didik kemungkinan bisa melakukan hal curang dengan hanya meniru hasil resum dari temannya karena tidak perlu susah payah. Yang selanjutnya, tugas bisa saja dilakukan oleh orang lain disebabkan kurangnya pengawasan. Dan yang terakhir, sulit memberikan tugas yang bersifat pemenuhan individual. Metode yang selanjutnya adalah metode percobaan. Metode percobaan adalah yakni suatu metode pemberian kesempatan kepada peserta didik baik perorangan atau kelompok untuk dilatih dan melakukan sebuah proses atau percobaan. Umumnya dilakukan lebih dari satu kali dengan menggunakan alat-alat khusus dan tempat khusus, misalnya percobaan di laboratorium. Kelebihan metode percobaan, yang pertama, anak didik lebih percaya pada kesimpulan dan kebenaran disebabkan suatu hasil berdasarkan pada percobaan mereka sendiri, bukan dari guru ataupun buku saja. Anak didik berkesempatan untuk melakukan perkembangan sikap untuk bereksplorasi tentang ilmu dan teknologi.
Untuk kekurangan metode percobaan yaitu terkadang alat-alat yang dipakai untuk berpraktek itu tidak cukup untuk setiap anak didik, sehingga ada beberapa anak didik yang berkesempatan bereksperimen. Apabila eksperimen membutuhkan waktu yang lama, anak didik harus melanjutkan pelajaran. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu hanya sesuai untuk bidang-bidang sains dan teknologi. Metode yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik lainnya serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Kelebihan metode karya wisata yaitu yang pertama, karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi relevan dan kenyataan serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas siswa dan informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Untuk kekurangannya, yaitu memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan perancangan dengan persiapan yang matang, dan dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. Untuk metode selanjutnya yaitu metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ialah sebuah metode pengajar di mana peserta didik diajak ke tempat latihan keterampilan untuk mengamati berbagai cara membuat sesuatu, berbagai cara menggunakannya, serta untuk apa dibuatnya dan apa kegunaannya, serta lain-lain. Untuk kelebihan latihan keterampilan yaitu peserta didik dapat memperoleh keterampilan atau kecakapan motorik, misalnya menulis, melafalkan huruf, membuat dan menggunakan sesuatu. Peserta didik bisa didapatkan kecakapan mental seperti perkalian, penjumlahan, tanda-tanda simbol, dan olah rasa. Dan dapat membentuk kebiasaan, menambah kecepatan dan ketepatan dalam melakukan sesuatu. Untuk kekurangannya yaitu dapat menghambat inisiatif dan bakat anak didik disebabkan mereka diajak jauh dari pengertian dan diatur untuk menyesuaikan pada sebuah keadaan, mengakibatkan penyesuaian statis terhadap suatu lingkungan, aktivitasnya monoton dan membuat bosan anak didik. Yang terakhir yaitu metode perancangan. Metode perancangan yaitu metode mengajar di mana pendidik harus merancang sebuah proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian oleh peserta didik. Kelebihan metode perancangan yaitu mampu merubah pola pikir dari anak dari yang mulanya sempit menjadi terbuka lebih luas dan menyeluruh dalam memandang serta mencari solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi. Anak didik terbina membiasakan diri untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dengan terpadu. Untuk kelemahan metode perancangan yaitu negara kita belum menunjang pelaksanaan metode ini baik secara vertikal ataupun horizontal. Diperlukan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh pendidik dalam menunjang metode ini, dan topik unit harus sesuai kebutuhan anak dengan cukup fasilitas berikut sumber belajarnya. Jadi, semua metode pembelajaran ini bisa digunakan dalam pendidik mengajar anak peserta didiknya. Tapi di situ bagaimana melihat situasi dan kondisi yang cocok untuk peserta didiknya itu bagaimana. Jadi bisa diambil baiknya metode ini, kapan dan dimana digunakannya metode ini, anak-anaknya yang diajar itu seperti apa dan cocok menggunakan metode yang mana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.